Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nisa Sabrina Febiani dari Prodi D3 Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan etika dan komunikasi efektif dalam dunia kerja. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan etika dan apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Yuk simak penjelasan berikut. Etika merupakan nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku tertentu. Etika profesi sendiri adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas yang mengatur tentang sikap hidup dalam kesediaan memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keahlian dan terlibat penuh sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas. Etika profesi tidak hanya berlaku pada satu profesi saja, akan tetapi berlaku secara menyeluruh pada semua profesi pada umumnya. Di dalam sebuah profesi tertentu, bisa ditambahkan sebuah aturan mengenai etika khusus. Aturan tersebut sesuai dengan profesi pada pekerjaan tersebut. Sebagai orang yang profesional di dalam dunia kerja, seseorang harus selalu mengingat etika profesi. Selanjutnya, komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang di dalamnya komunikator dan komunikan sama-sama memiliki persepsi dan tujuan yang sama tentang suatu pesan. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi yang efektif disebabkan adanya pengertian, dapat menyebabkan kesenangan, memengaruhi sikap, menjalin keberlangsungan sosial yang baik, dan harapannya terjadi sebuah perubahan perilaku. Nah, contoh dari komunikasi efektif sendiri, yang pertama, mahasiswa memahami penjelasan yang disampaikan oleh dosen. Yang kedua, menanggapi dengan baik saat orang berbicara. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara. Yang keempat, kepahaman tentang sebuah peraturan dalam organisasi. Dalam menerapkan etika dan komunikasi efektif dalam dunia kerja, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebagai pendengar yang baik. Sebagai pendengar yang baik, kita harus memiliki kemampuan active listening. Nah, apa ya active listening itu? Active listening adalah kemampuan untuk fokus pada pembicara, memahami informasi dan pesan yang disampaikan, serta dapat merespon dengan serius. Jadi saat kita menjadi pendengar yang baik, kita harus tahu apa maksud yang disampaikan lawan bicara, sehingga kita dapat meresponnya dengan baik. Selanjutnya, menyampaikan pesan yang efektif. Saat berkomunikasi, penyampaian pesan yang efektif sangat perlu diperhatikan agar lawan bicara bisa mengerti dan memahami apa maksud yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, menunjukkan kesan ramah kepada lawan bicara. Menunjukkan kesan ramah kepada lawan bicara akan membuat mereka merasa lebih nyaman saat berkomunikasi. Hal ini bertujuan agar komunikasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik tanpa terjadinya kesalahpahaman. Selain memberi kesan ramah, kita harus memiliki sifat open-minded. Sikap ini akan membuat kita lebih terbuka dan paham seperti apa sudut pandang lawan bicara. Dan yang keempat, fleksibel saat berkomunikasi. Maksud dari fleksibel saat berkomunikasi adalah setiap orang pastinya memiliki karakter yang berbeda. Perbedaan karakter ini harus kita pahami dan kita sesuaikan, karena akan membawa pengaruh dalam melakukan komunikasi efektif dengan lawan bicara. Selain itu, saat kita kurang memahami apa maksud dari lawan bicara, jangan takut untuk bertanya, karena hal ini dapat membuat kita bisa lebih mengerti pesan yang mereka sampaikan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai bagaimana cara kita menerapkan etika dan komunikasi efektif di dalam dunia kerja. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.